Seperti apakah ciri perumahan syariah itu? Kita bisa lihat dari 3 aspek. Aspek yang pertama adalah cara kepemilikannya. Disebut perumahan syariah ketika cara kepemilikannya sesuai syariat. Tentu saja harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama adalah perumahan syariah itu tentu saja harus bebas riba, dengan cirinya adalah akadnya bukan akad ribawi. Di sana tidak ada denda, tidak ada sita. Kemudian dalam konteks akadnya, ya akadnya sesuai syariat. Artinya kalau saat ini adalah harus langsung yang berakad adalah konsumen, ya, dengan pemilik barang. Dalam konteks ini adalah developer. Maka cara kepemilikan untuk perumahan syariah itu harusnya memenuhi tidak ada riba, tidak ada sita, tidak ada denda, karena denda jelas ya, itu ribanya ada di situ. Dan dari sisi akad memang harus akadnya benar, ya, memenuhi kaidah-kaidah akad dalam fikih muamalah, atau tidak boleh ada 3 pihak, harus cuma ada 2 pihak, yakni pembeli dan penjual, seperti itu. Yang kedua, perumahan syariah itu secara singkat, ya, itu dilihat dari fasilitasnya, ya. Setidaknya kita bisa lihat ada fasilitas-fasilitas yang real untuk kemudian digunakan menunjang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menunjang kesolehan individu yang ada di perumahan tersebut. Misalnya ada masjid, kemudian lebih bagus lagi membangun nuansa keilmuan, bahwa di situ disiapkan fasilitasnya sekolah, itu rumah tahfiz kalau sekarang, ya, dan banyak yang lainnya. Misalnya penunjang-penunjang yang lainnya kayak pensuasanaannya misalnya dibangun dengan fasilitas ada audio line untuk memperdengarkan mutiara-mutiara hadis, ya, ataupun memperdengarkan murotal sepanjang hari atau menjelang azan dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah percuma katakanlah kita ada fasilitas, kemudian cara memilikinya insya Allah tanpa riba, sesuai akad syar'i gitu ya, memenuhi akad-akad syar'i, tapi kemudian tidak ada program yang jelas, atau tidak kemudian disetting dengan program-program keagamaan atau program-program keilmuan Islam yang ada di sana. Maka harus ada aspek yang ketiga, yakni adalah program-program terstruktur, ya, baik kajian umum, kajian khusus misalnya, ya, kemudian kajian yang ditujukan untuk anak, untuk ibu, untuk bapak, sehingga semuanya itu ada di lingkungan perumahan tersebut itu tersuasanakan dengan semangat keilmuan, dengan semangat ingin belajar, karena modal ingin takwa, modal ingin memperbaiki akhlak amat sangat rentan kalau pasif. Harus aktif. Aktifnya apa? Dengan modal ilmu. Maka lingkungannya harus terbentuk dengan ilmu. Di antaranya seperti itu. Jadi ciri perumahan Islami atau ciri perumahan syariah itu sebenarnya dari 3 aspek yang tadi. Cara memilikinya harus sesuai dengan syariah, ya, tidak ada riba di situ. Kemudian fasilitas penunjang, ya, konsep syariahnya harus ada juga, plus juga tentu saja penunjang kehidupan secara umum, komersial area dan sebagainya gitu harus ada untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah program. Ini yang paling dibutuhkan untuk sebuah lingkungan ketika ingin membentuk lingkungan yang Islami dalam perumahan syariah. Maka PT Syariah Greenland insya Allah menstandarkan itu di semua perumahannya. Demikian. Mudah-mudahan Anda salah satunya, ya, yang sudah memiliki unit di perumahan-perumahan yang dibangun oleh PT Syariah Greenland.